Oke, untuk minggu depan ya, tanggal 19 sampai dengan 23 ini adalah impulse kita, ini adalah correction, you will get another impulse. Bagaimana seandainya market break kembali di bawah ini? Ya, kalau break kembali di bawah ini, this is just another extension begini. Kalau besok market open dengan gap ya, let's say 4.620-an, itu artinya adalah di atas ini. Oke, sebegitu market open dengan gap sesuai dengan harga yang tadi saya tunjukkan, maka Hi traders, welcome back to the YouTube channel. Kita ketemu lagi di Weekly Market Outlook. Kali ini adalah untuk edisi tanggal 19 sampai dengan 23 Januari 2026. Dan untuk edisi kali ini saya record video ini pada hari Minggu pukul 22.28 waktu Indonesia Barat. Tidak seperti biasanya yang saya lakukan di hari Senin, karena besok Senin itu saya nggak sempat, sehingga Weekly Market Outlook edisi kali ini saya record, saya upload pada hari Minggu sebelum market buka. Nah, ini adalah ekonomi kalender untuk minggu depan. Jadi kita bisa lihat di sini ya, untuk minggu depan beberapa hal yang penting yang saya mau sampaikan sesuai dengan watchlist saya untuk minggu depan. Itu menurut saya adalah di hari Kamis, di final GDP pukul 20.30 ini ya. Oke, pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada hari Jumat juga yaitu adalah BOJ policy rate, yang dimana diperkirakan suku bunga akan stay di angka 0,75%. Oke, dan nantinya saya akan share pair yang berkaitan dengan mata uang yen untuk forex pair minggu ini yang masuk dalam watchlist saya. Oke, jadi menurut saya minggu ini sesuai dengan watchlist, maka hal yang menjadi key highlight itu sebenarnya kalau untuk ekonomi kalender adalah di hari Kamis 20.30 final GDP dan PCE, kemudian policy rate dari Bank of Japan, dan yang paling penting itu sebenarnya adalah ini ya, Trump speaks ya. Ini yang pidato yang tidak berkaitan dengan angka ya, bukan kinerja ekonomi. Trump speaks ya, di mana dia akan berbicara di World Economic Forum ya, di Davos. Oke. Nah, jadi kita akan melihat kemungkinan besar besok ya, karena di by weekend ini Trump kembali mengancam negara-negara Uni Eropa akan dikenakan tarif ekstra lagi ya bagi mereka yang tidak mendukung Amerika untuk mengambil Greenland ya. Jadi saya akan show ya di sini ya, ini adalah weekend gold. Jadi kemungkinan besar di hari Senin saat ini harga runningnya di weekend gold ini adalah 4627. Oke, berarti sudah di atas 4600-an. Sementara penutupan Jumat itu masih di bawah 4600. Oke, so kita langsung aja ke chart untuk membahas seperti apa structure untuk edisi minggu depan. Yang pertama adalah dari market gold terlebih dahulu. Penutupan hari Jumat ya di source yang ini itu adalah 4596. Dan seperti yang saya share, ini adalah potential complete expanding triangle or expanding pattern, impulse correction, you will get another impulse to break this top, another all time high akan terjadi. Berdasarkan apa yang saya show barusan, yaitu di weekend gold, harga emas itu sudah di atas 4.600. Oke, cuman ini masih bisa berubah ya. Harga tadi itu adalah berdasarkan pada saat sekarang ya, itu masih bisa berubah, tetapi kemungkinan besar itu bakal jadi gap up untuk opening besok. Oke. Nah, jadi seperti apa gambarannya? Oke, untuk minggu depan ya, tanggal 19 sampai dengan 23 ini adalah impulse kita, ini adalah correction, you will get another impulse. Sebelumnya adalah ini impulse, ini correction, this is your impulse, another correction, you will get another all time high ya, possible-nya. Jadi buat kita yang punya posisi buy ya pada hari Jumat lalu di 4570-an, SL kita adalah di sini, target kita adalah all the way up to break this top ya di atas 4650. Oke, bagaimana seandainya market break kembali di bawah ini? Ya, kalau break kembali di bawah ini, this is just another extension begini ya. Strukturnya tidak berubah sepanjang dia nggak break low di sini. Jadi impulse,
correction, you will get another impulse kalau dia break di bawah ini. Ya, jadi singkat cerita, kalaupun dia break di bawah low di sini hari Jumat lalu, maka saya akan look for the buy setelahnya. Ya, setelahnya saya akan look for the buy. Oke. Nah, cerita kalau besok market open dengan gap, ya let's say 4.620-an. Itu artinya adalah di atas ini. Oke, sebegitu market open dengan gap sesuai dengan harga yang tadi saya tunjukkan, maka ya, buat yang punya posisi buy pada hari Jumat lalu langsung set SL di break even minimal. Ya, let it unfold more sampai dengan take profit. Take profit kita adalah di atas ini. Ya, di atas ini. Oke, jadi area take profit itu adalah 4680, 4690 ya, 27,2% di sini. Oke. Jadi intinya untuk emas minggu depan saya masih melihat dia akan another up ya. Kalau market open dengan gap, maka yang dilakukan adalah langsung set SL di break even. Kalaupun market kembali break di bawah ini ya, ini adalah another extension before another up. Oke, itu untuk market gold ya minggu depan. Oke, next market yang saya mau bahas tuh adalah US oil. Nah, untuk US oil saya melihat another buying opportunity kalau market break di bawah ini ya, di harga 5876. Oke, kalau market bisa break di bawah 5876, then this is your impulse, this is your correction, you will get another impulse. Targetnya di mana? Targetnya adalah break di atas top di sini ya, the best case adalah di atas 6260. Oke. Nah, setelah di atas 6260, maka strukturnya jadi impulse A, B, C expanding, dan di atas ini kita look for another sell to break down ya. Targetnya adalah kemana? Targetnya adalah bisa kembali di bawah 56 atau or even di bawah 55. Oke, itu untuk US oil. Next market yang saya mau bahas itu adalah silver. Ya, untuk silver outlooknya sama ya, kita look for the buy ya. Nah, buy-nya ini gimana? Kita ke chart 1 jam. Nah, menurut saya this is your impulse, this is your A, this is your B. Drop ya, paling bagus tuh adalah saya akan interested untuk look for the buy ketika di bawah 8640-an ini. Oke, di bawah 8640-an any buy setup kita akan ambil ke atas. Karena ketika di bawah 8640-an, maka ini adalah potential complete correction-nya dalam bentuk regular flat. At the moment ini masih running sebagai contracting flat. At the moment adalah seperti ini. This is your contracting flat. We don't trade contracting flat ya. Jadi di sini kalau dia udah break di bawah ini, and then we start to look for the buy for another all-time high untuk silver. Jadi untuk silver, I need one more drop at least di bawah 8640-an di sini, di bawah low ini. Ini adalah chart 1 jam, 8642 ya, 40 let's say. And then look for the buy set up ke atas. Oke, itu untuk kategori komoditi. Next yang mau kita bahas itu adalah ya kategori forex. Yang pertama adalah USD Yen. Nah, untuk USD Yen kita ke time frame 4 jam. Oke, nah untuk USD Yen ini adalah possible correction-nya. Impulse ini adalah dalam bentuk regular flat. Ya, bentuknya seperti ini kira-kira at the moment. Nah, cuman yang jadi pertanyaan saya adalah apakah harga dari sini dia akan langsung naik ke atas? Targetnya kalau naik ini adalah menurut saya medium term to break this top. Apakah dari sekarang ini dia akan naik ya, naik langsung ke atas minimum ke sini atau break di bawah ini. Jadi saya akan interested untuk look for the buy dengan pertimbangan risk reward yang lebih baik adalah ketika dia break di bawah ini sekali lagi. 157 80-an, one more break berarti ini jadi extend seperti ini. Then we start to look for the upside. Ya, minimum dia akan break top di sini 158 80-an. Or even 159, the best case, the most ideal case itu adalah dia break 161 ya, atau saya maksud itu adalah high 2024 di 161942. Itu untuk USD Yen. Next adalah Swiss Yen. Nah, untuk Swiss Yen,
stop loss kalau kita mau buy di harga di antara harga sekarang ya, ini juga buy ya, karena ini adalah up break di stop dan dia ini turunnya lebih pelan. Jadi ini adalah impulse potential A, lalu dia naik B, one more drop, another up. Atau possibility yang kedua adalah seperti ini. Oke, possibility yang kedua itu adalah seperti ini. Jadi impulse A of B of B, C, drop. Jadi either ya, kesimpulannya apa? Kesimpulannya kita buy di harga sekarang, stop loss di bawah ini, push ke atas, ataupun kalau dia break di bawah ini, ya ini adalah extension, and then kita look for the buy setup di bawah ini. Oke, jadi kita buy di harga sekarang, kalau kena stop loss, re-enter back ketika dia break di bawah ini, and then look for another buy setup ke atas. Oke. Nah, pertanyaan adalah kalau di bawah ini masih look for the buy setup, kenapa di bawah ini cari lagi buy setup untuk re-enter? Karena kalau kita nggak SL di sini, kita nggak tahu dia mau bawa kita sejauh mana. So, bagi yang udah buy nanti minggu depan dan stop lossnya di sini kena, look for re-enter ketika di bawah ini kembali. Oke, itu untuk Swiss yen. Antara Swiss yen dengan GBP yen itu strukturnya sama. Sehingga kalaupun ini ya, kalau kalian buy SL-nya di bawah ini, tapi menurut saya sih ya, Swiss yen ini lebih bagus secara structure yang ini. Ini lebih better daripada GBP yen. Ya, kenapa? Karena last higher low di sini ini dalam bentuk running flat, yang ini oke. Ya, ini dalam bentuk expanding flat nih. Ya, yang sebelumnya ini. Oke, ini dalam bentuk expanding flat. So, saya lebih prefer Swiss yen. Oke, tapi buat kalian yang lebih demen GBP yen, strukturnya sama. Jadi kalau kalian buy SL-nya di bawah ini dulu, kalaupun dia break di bawah ini, ya SL dulu, lalu re-enter kembali. Biasnya adalah ke atas. Oke, ini akan di break kembali menurut saya. Ya, itu untuk kategori forex. Kita ke kategori berikutnya adalah indeks. Yang pertama adalah Dow Jones. Untuk Dow Jones ya, kalaupun nanti dia open gap di bawah, jadi untuk Wall Street weekend atau US 30 weekend, ini saat ini running di 49.000. Sementara penutupan hari Jumat lalu itu ada di harga 49.300-an. Yang artinya ada potensial gap down di bawah. Kalau itu yang terjadi, maka kemungkinan dia akan extend seperti ini. Jadi ini adalah impulse A, B, C, baru dia up kembali. Jadi intinya kalau dia gap down, break kembali di bawah ini, kita look for the buy kembali untuk target 50.000. Oke, itu untuk US 30. Next yang saya mau bahas itu adalah US 100. Nah, untuk US 100, kemungkinan besar menurut saya, ya kemungkinan besar, kalaupun US 30 nanti gap down, maka dia akan drop juga. Kita akan look for the buy setup ketika paling ideal adalah di bawah harga 25.050-an, di bawah low ini. Oke, jadi by the time strukturnya akan menjadi seperti ini potensialnya. Oke, seperti ini kira-kira. Oke, SL-nya di bawah ini, look for the buy di bawah 25.050 for another all time high. Ya, itu untuk Nasdaq. Kategori terakhir market yang saya mau bahas itu adalah kripto. Untuk Bitcoin, ya, untuk Bitcoin sekarang. Oke, kita bisa lihat sekarang ini Bitcoin ada di 95.500-an. Untuk Bitcoin menurut saya akan look for the buy. Ya, kita akan look for the buy. Oke. Targetnya masih sama ya. Kalau saya pribadi akan look for the buy ketika di bawah ini 89.000-an. Oke, jadi saya perlu ini dia drop. Jadi ini adalah impulse A, B, C, drop di bawah ini, kita look for the buy. Oke. Tanpa harga break di bawah ini, menurut saya risk rewardnya itu nggak menarik. So ya, kalau dia terbang, let it fly without me.
Yang berikutnya adalah Ethereum. Untuk Ethereum kita masih punya posisi buy di bawah harga 3.2950 tepatnya. Pada saat ini stop loss, ya ini Ethereum. Pada saat ini stop loss itu ada di small profit ya. Jadi ini bisa jadi impulse A, B, C, lalu dia up. Ini adalah contracting. Jadi buat kalian yang mau look for the buy, kalau dia break di bawah ini ya. Oke, 3250. Kalau dia ada break di bawah 3250, kemudian kasih buy setup dan look for the buy to break ya di stop minimum ya, top ini minimum 3450. So I think that's it kali ini. Kita akan ketemu lagi di midweek market update. Cuman untuk midweek market update minggu ini saya tidak hadir dalam bentuk live session karena saya lagi traveling di luar kota. Tapi saya tetap akan update dalam bentuk recording di YouTube hari Rabu nanti. Ya, di hari Rabu tanggal 21 ya malam waktu Indonesia Barat. Okay, all the best for your trade. See you again Wednesday di midweek market update dalam bentuk recording ya kali ini. Kita akan ketemu lagi mungkin live session minggu depannya. Okay, trade with care, all the best. See you again Wednesday. Bye bye.